Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serli Yulianti dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar e-government. Jadi, government berasal dari bahasa Inggris electronic government. Istilah e-government bisa disebut juga sistem pemerintahan online, e-gov digital, government atau pemerintah transformasi. E-government adalah suatu upaya dari pemerintah dalam mengembangkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi. E-government mencakup berbagai hal yang berurusan dengan pemerintahan. Dengan adanya layanan ini, diharapkan pelayanan terhadap masyarakat bisa lebih optimal lagi. Selanjutnya, jenis-jenis e-government adalah yang pertama itu government to citizen. Government to citizen ialah sebuah teknologi informasi yang memiliki sebuah tujuan untuk dapat memperbaiki hubungan interaksi di antara pemerintahan dengan masyarakat serta untuk mempermudah masyarakat di dalam mencari berbagai informasi mengenai pemerintahan. Yang kedua, government to business. Government to business ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintahan dengan bisnis, dikarenakan sangatlah dibutuhkan seseorang relasi yang sangat baik di antara pemerintahan dengan kalangan bisnis, dan tujuannya ialah demi sebuah kemudahan berbisnis masyarakat dari kalangan pebisnis. Yang ketiga, government to government. Government to government ialah sebuah web pemerintahan yang dibuat dengan tujuan agar dapat memenuhi berbagai macam dari informasi yang dibutuhkan di antara pemerintahan yang satu dengan pemerintahan lainnya, dan untuk memperlancar dan juga mempermudah sebuah kerjasama di antara pemerintahan yang bersangkutan. Dan yang keempat, government to employees. Government to employees ialah sebuah tipe hubungan yang juga ditunjukkan supaya para pegawai pemerintahan ataupun pegawai negeri dapat meningkatkan kinerja beserta kesejahteraan dari para pegawai yang bekerja pada salah satu institusi pemerintahan. Selanjutnya, fungsi e-government ialah untuk bisa meningkatkan mutu dari pelayanan publik dengan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi serta komunikasi di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah agar bisa terbentuk kepemerintahan yang bersih, transparan, serta agar bisa untuk menjawab tuntunan perubahan dengan efektif. Selanjutnya, tujuan dari e-government adalah yang pertama memudahkan warganya untuk mendapatkan pelayanan publik dan untuk berinteraksi dengan jajaran Pemda. Yang kedua, memperbaiki kepekaan dan respon Pemda terhadap kebutuhan warga. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dengan penyelenggaraan pemerintahan. Dan yang keempat, mendorong kerjasama antar lembaga pemerintahan dan swasta secara interaktif untuk meningkatkan perekonomian sosial. Yang kelima, membentuk sistem manajemen dan proses kerja yang lancar, transparan, dan efisien agar antar lembaga pemerintahan. Selanjutnya, adapun manfaat dari e-government yaitu yang pertama, untuk dapat memperbaiki sebuah kualitas layanan dari pemerintahan pada para stakeholder. Yang utama ialah di dalam hal-hal kinerja, efektivitas, dan juga efisiensi pada berbagai bidang kehidupan bernegara. Yang kedua, supaya meningkatkan transparansi, kontrol, dan juga aksibilitas penyelenggaraan pemerintahan, yakni di dalam sebuah rangka penerapan konsep government corporate government. Yang ketiga, agar dapat mengurangi dengan signifikan total dari biaya administrasi, relasi, beserta interaksi yang juga dikeluarkan oleh pemerintah untuk kepentingan dari aktivitas sehari-hari. Adapun kekurangan dari government yaitu yang pertama, kultur berbagai belum ada. Yang kedua, pola pikir masih sederhana, gagap teknologi. Yang ketiga,
terbatasnya jumlah server, dan sedikitnya software berlisensi karena mahal. Yang keempat, sumber daya manusia yang handal di bidang TI kurang. Yang kelima, belum terintegrasinya database dan sistem aplikasi secara menyeluruh. Infrastruktur belum memadai. Yang keenam, tempat akses terbatas. Adapun juga kelebihan dari e-government yaitu yang pertama, dapat membentuk hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional. Yang kedua, dapat membentuk jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas, cepat, dan terjangkau oleh masyarakat luas. Yang ketiga, dapat membentuk mekanisme dan seluruh komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta menyediakan fasilitas dialog politik. Yang keempat, dapat membentuk sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien, memberikan layanan yang lebih baik pada masyarakat. Yang kelima, pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui informasi yang mudah diperoleh. Dan yang keenam, adanya e-government diharapkan pelaksanaan pemerintahan dan akan berjalan lebih efisien, kemana koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.